Halo semuanya, selamat datang kembali di Victor Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait rumus VLOOKUP secara lengkap dengan berbagai kasus. Kasus-kasus di sini nanti itu sesuai dengan pengalaman pribadi. Waktu saya mengikuti beberapa tes di beberapa perusahaan, kasus ini sangat mungkin bisa berulang atau bisa teman-teman temui pada saat mengikuti tes Excel di seleksi pekerjaan atau di kasus-kasus di pekerjaan juga. Sebagaimana kita ketahui, VLOOKUP ini itu berfungsi untuk membaca tabel ya, berdasarkan key tertentu atau berdasarkan lookup value. Biar lebih jelasnya, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP secara normal dulu. Di sini saya punya kasus, saya punya tabel reference. Tabel reference ini nanti tabel yang akan kita baca. Kita baca berdasarkan kode barang ya. Ini ada kode barang. Kode barang di sini ada barang. Ada 10 barang di sini. Barang pertama beras, 2 jagung, kentang, labu kuning, pisang dan seterusnya. Di sini tabel reference terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga dan kolom keempat. Nah, saya akan menggunakan rumus VLOOKUP untuk mengisi tabel yang kosong di sebelah kanan ini ya. Saya akan mengisi nama barang, satuan, harga berdasarkan kode barang ini. Berdasarkan kode barang. Oke, langsung aja kita praktekkan. Sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP. Di sini sinteksnya ada look value. Look value ini adalah nilai yang kita cari dari tabel ini. Dari tabel array-nya ya. Ini nanti ada tabel array di sini. Lookup value kita akan isi dengan kode barang. Ini kode barang ini ya. Nah, setelah kita lookup value, kita ikutin sinteks yang ada di komputer kita. Lalu kita koma. Nanti ini tergantung settingan komputer masing-masing teman-teman ya. Bisa titik koma dan bisa koma. Kalau di saya itu koma ya, ini yang di sini. Nah, setelah lookup value di sini tebal ya, ini berarti dia meminta tabel array. Tabel array-nya yang mana? Yang di sini. Yang sebelah kiri ya. Tabel array-nya kita blok. Array itu berarti kita banyak ya ininya ya, yang ini dia table berupa table ya. Kita blok dari ini, dari atas sampai ke bawah. Nah, setelah kita blok, lalu kita kunci nih dengan F4. Tekan Fn F4. Nah, biar nanti ketika kita tarik rumusnya ke bawah ini tidak gerak ya, tidak bergeser ya rumusnya ini ya. Terus kita koma lagi. Kolom indeks. Kolom indeks ini di kolom berapa yang kita pengen baca datanya di sini ya. Ini kan kode barang, ini nama barang. Berarti di sini adalah nama barang ini, nama barang di sini itu di kolom kedua sesuai dengan tabel array-nya ya. Kolom kedua. Nah, di sini ada true atau approximate match. Ini yang mirip ya, kalau kita ini mau baca ini yang mirip atau mirip. Tapi kita di sini ada juga false ya, ada false atau exact match. Exact match itu maksudnya yang benar-benar sama dengan kode ya, kode ini ya. Antara kode yang di barang tabel array-nya sama kode barang yang kita baca ini di tabel ini ya. False ini bisa kita ganti dengan angka 0. Nah, setelah kita tulis semua sinteks sesuai dengan sinteks VLOOKUP-nya, kita isi, lalu kita tutup kurung. Setelah tutup kurung, baru kita enter. Nah, sekarang nama barang sudah keisi. Ini 19-219 ini adalah
kalau kita cari di tabelnya itu di paling bawah ya, di sini. Ini sukun. Dengan kode ini, kodenya sama, berarti nama barangnya sukun. Nah, untuk mengisi row selanjutnya atau kode barang selanjutnya, seperti biasa Excel kita tarik ke bawah aja rumusnya ini, maka itu akan terisi secara otomatis. Nah, sekarang setelah nama barang kita isi, ada lagi permintaan di sini satuannya, satuan barangnya apa gitu. Satuan barang kalau kita lihat di sini, ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Berarti satuan barang itu nanti di rumus ini ada di kolom ketiga. Nah, agar teman-teman tidak mengulang untuk menuliskan rumus ini, atau kita ulang lagi rumusnya, kita ulang lagi di sini, berarti kita isi dengan nanti kolom ketiga ya. Hampir sama dengan cara kita untuk mencari nama barang. Kita isi lagi dengan VLOOKUP, lookup value-nya kode barang ini, terus tabel array-nya sama. Teman-teman bisa memblok dari atas atau dari sini juga bisa, dari tidak termasuk judul dari tabel array-nya, langsung dari isinya ini bisa juga. Dari kita mulai untuk membloknya sama seperti tadi, kita lock lagi dengan kita kunci lagi datanya dengan F4, lalu kita koma, dia nanya kolom index number atau nomor indeks atau nomor kolomnya di sini adalah 1, 2, 3, berarti satuan itu berada di kolom ketiga ya. Berarti di sini kita tulis di sini 3, ketik di sini 3 ya, 3. Sama seperti tadi, ada juga ini kita pilihan, kita mau baca yang mana, data yang sama atau yang mirip. Nah, kita di sini kita pilih yang exact ya, yang exact match ya, atau kita ganti dengan bisa kita tulis false juga di sini, atau nanti bisa 0 ya. Nah, ini kita udah selesai untuk mengisi semua sinteknya, lalu kita enter. Nah, sesuai dengan tabel dia akan baca juga nih, kan sukun di tabel array-nya adalah satuannya adalah biji ya. Nah, sama seperti tadi, untuk mengisi barang selanjutnya, satuannya kita tarik lagi ke bawah ya. Nah, udah isi ya. Kemudian yang selanjutnya, yang harga. Berarti harga itu ada di kolom keempat. Nah, teman-teman bisa menuliskan rumusnya biar lebih kita ulang lagi biar lebih paham. VLOOKUP ini, terus VLOOKUP look value-nya lagi kita di sini, berarti kita cari kode yang mana nih barangnya, itu artinya ya dari tabel array-nya di sini tadi. Jangan lupa dikunci dengan F4, lalu koma, isi dengan kolom indeksnya itu harga itu ada di kolom keempat ya, ini ya, kolom keempat. Lalu kita 0, kita pakai 0 di sini untuk menggantikan kata false, lalu kita enter. Nah, setelah ini untuk mengcopy rumus ke bawah, bisa juga kita klik 2 kali di ujung sini, nanti akan muncul tanda plus di sini ya, lalu klik 2 kali. Nah, ini sudah keisi juga harga satuannya ya. Nah, itu adalah dasar dari VLOOKUP. Nah, kadang-kadang kasus kalau kita mengikuti seleksi atau wawancara kerja ya, itu biasanya kode barang itu dimodifikasi ya, atau kode tabel array-nya ini, kode barang di sini itu dibedain dengan kode barang yang kita cari gitu. Oke, langsung aja kita ke kasus pertama. Di sini saya udah buat kasus seperti ini. Di sini tabel array-nya tetap sama, namanya dan jumlah kolomnya sama ya. Nah, ini di sini itu kode barang hanya terdiri dari 2 digit. Sementara kode barang di sini itu ada 6 digit ya. Termasuk stripnya di sini ada 6 digit. Nah, ini kan kalau kita lihat nih kalau kita VLOOKUP itu tidak akan ketemu
nanti nilainya pasti NA ya. Kita coba ya, ini kita cari dulu NA VLOOKUP ya, VLOOKUP. Nih loop value-nya sama seperti tadi. Loop value-nya nih kode barang di sini. Terus table array. Ini table array-nya di sini. Lalu kita kunci juga. Kolom indeksnya berarti tadi ini kolom indeks berarti kode barang di sini kolom 1, nama barang berarti di kolom 2. Jadi yang kita isinya adalah kolom nama barangnya. Jadi ada di kolom 2. Terus kita 0, pakai aja 0 biar lebih simpel. Tutup kurung. Nah, di sini hasilnya adalah NA atau not available, atau tidak ada, ini nggak bisa dibaca ya, karena kodenya ini beda, kode barangnya beda ya. Nah, untuk men-tricky hal ini biasanya pewawancara ngasih kasus ya, biar menguji pemahaman kita tentang VLOOKUP. Nah, kalau kita melihat di sini ya, ini kode barangnya ini kan terdiri dari 6 digit. Nah, kalau kita lihat ini kode barangnya di sini itu yang depannya ini kan 2 digit nih, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Di sini sama dengan kode barang yang di tabel array 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, berarti kita ini perlu rumus tambahan, yaitu untuk loop value-nya nanti kita ganti dengan kita sisipkan rumus left. Nah, saya harap teman-teman udah mengerti tentang rumus left ya. Dan buat teman-teman yang belum paham, ini left ini seperti ini rumusnya ya. Left teks ini, cell ini berarti teks. Ini teks ini adalah cell ini, cell yang kita baca ininya, leftnya bagian kiri. Left itu bagian kirinya berarti di sini ya, yang 10 ini. Nah, setelah itu kita ini nambah karakter, berapa karakter yang kita baca gitu kan. Ini karakter di sini itu 2 ya, 2 digit ya, atau dua karakter ya, 1 dan 0 ya. Kita ini 2 di sini, ketik 2 lalu enter ya. Nah, ini ketemu nih 10 ya, ini nama barangnya sama ya, kode barangnya sama ya, jadi 10 ya kalau kita lihat seperti ini. Nah, ini udah sama, ini 19. Nah, bagaimana cara kita untuk memasukkan rumus left ini di rumus VLOOKUP ya? Nah, berarti tadi ini harusnya ini nilainya 10 kan? Berarti kita cari nih, masukkan left ini ya, left sama dengan tadi itu ya, berarti left dari sini sama dengan kita klik 2 di sini, lalu kita tutup kurung, lalu koma. Nah, sekarang ketemu kan, ini udah ketemu. Jadi kita cuma sisipkan rumus left di sini agar kode value ini, kode barang di sini itu sama dengan kode barang yang di tabel array-nya. Nah, ini sudah ketemu ya nilainya ya, jadi sama, hanya beda kasus saja. Sebenarnya ini kita coba mengtes ketelitian kita, membaca pola di sini ya, membaca pola kode barangnya di sini ya. Lalu sama seperti tadi kita klik 2 kali ke bawah ini, nanti teman-teman arahkan kursor di ujung ini, di ujung rumusnya ini, lalu klik 2 kali ke bawah ya setelah muncul tanda plus. Nah, ini udah keisi semua ya sesuai dengan tadi. Oke, untuk mengisi satuan, saya tidak menuliskan lagi VLOOKUP di sini, tapi saya mengcopy VLOOKUP dari nama barang ya yang sudah kita isi ini. Caranya ini kan hampir sama ya. Ini nanti tinggal ganti kok ini aja nanti di sini nomor kolomnya ya. Tapi teman-teman mesti kunci dulu nih yang kita kunci adalah kolomnya atau G ya. Kita kunci G-nya. G itu kita ketik tanda dolar di sini di belakang. Jadi nanti G ini nggak geser. Ya. Oke, kita enter di sini. Lalu copy lagi ke bawah sama.
Nah, saya mau copy ini rumus yang di nama barang ini ke satuan. Nah, artinya dia ini kan tetap sama di sini kodenya ya, tapi yang berubah adalah nomor kolom indeksnya, karena satuan ini ada di kolom ketiga. Di sini tuh tinggal kita ganti aja dari 2 menjadi 3. Nah, sekarang ketemu ya, satuannya juga sama ya. Nah, ini satuannya, barang ini satuannya apa nih? 10, yang ini 10 beras ya, satuannya kilogram. Nah, sama dengan harga dari kolom satuan ini juga bisa kita copy rumus dari satuan ke harga ya. Nah, ini masih kilogram karena masih di kolom ketiga nih, karena ini kolom ketiga. Nah, untuk mencari harganya kita pindahkan atau kita ganti angka kolom indeks ini ke 4 ya, 4. Kita ganti ke 4. Nah, sekarang udah ketemu ya. Nah, sama dengan tadi, copy aja ke bawah atau klik 2 kali di sini, maka rumus akan tercopy secara otomatis ke bawah ya. Nah, itu untuk kasus yang pertama, untuk VLOOKUP dengan left ya, digabungkan ya. Teman-teman coba nanti di kode barang ini secara jeli atau melihat polanya berdasarkan kode barang di tabel array-nya ya. Ini dibaca aja, dibaca nanti ini polanya apa nih. Ini kalau di sini kan dia ngambil 2 digit pertama ya, di sini ini 10 ya. Terus kita mau beralih ke kasus kedua. Kasus kedua dengan mid ya. Nah, teman-teman kalau melihat ini kode barangnya 11, 12, 13, 14, 15, 16. 11 ya. Ini kalau kita, ini kan mirip nih ya. Tapi kalau menggunakan rumus left itu nanti bakal melenceng, nggak semua ada ya. Coba saya left di sini ya. VLOOKUP. Terus saya tulis left di sini. Saya ambil ini kode barang, kita isi dengan kode barang di leftnya ini yang kita inginkan leftnya. Berarti kita ambil 2 digit ini, 2. Lalu kita copy lagi di sini, kita blok lagi di table array-nya, lalu kita kunci sama seperti tadi. Nah, nama barang ada di kolom kedua, yang ini ya. Lalu 0. Nah, 10 nggak ada karena di sini nggak ada ya. Nah, ini agak menjelimet sedikit ya, tapi nama barang yang lainnya ada nih. Berarti ada jebakan di sini nih ya, di kode barangnya ini ya. Nah, kalau kita lihat ini 11, 12, 13, 14, 15 ini dia ada di sini sebenarnya, di tengah ya, di tengah nilai tengah ini ya. Di 10 strip 11, 12, 13, 14 ini ya. Di sini 14. Sini 15. Nah, agak hasil kerjanya ini lebih sempurna, lebih biar semua nama barangnya ada, maka kita gunakan mid di sini. Jadi di sini di left tadi, di rumus left tadi kita ganti dengan mid. Oke, saya bahas dulu tentang mid ya. Rumus mid. Mid ini mengambil nilai tengah dari suatu teks ya, dari suatu sel ya. Mid. Ini saya ambil di sini di kode barang di kasus ini mid. Teksnya adalah di sini kode barang. Nah, angka 11 ini 11 ini mulai dari ini start number ini, berarti dia mulai dari berapa ya, dari sini ya, dari karakter berapa ya, nomor berapa, 1, 2, 3, 4. Dia mulai dari 4 nih. 1 ini 1, 0, 2, strip 3. Jadi ini membaca ya, dia semua karakter dia baca, baik angka maupun teks ya, dia baca ini 4. Nah, kalau kita mulai dari 4 berarti 4. Lalu kita dari 4 tadi berapa karakter kita ambil, number of karakter ini ya, karakter 6 karakter itu jumlah karakter yang kita ambil. Berarti 11 berarti 2 karakter 1, 2 itu artinya. Nah, ini muncul 11 ya di sini.
kita coba copy ke bawah untuk mengetahui nilai mid dari masing-masing yang lainnya. Nah, ini sekarang sudah ketemu ya. Kode barang ini 11, ini 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini semua udah lengkap barang ini ya. Jadi sekarang kita beralih ke rumus VLOOKUP. Di nama barang ini yang tadinya left kita ganti dengan rumus mid. Mid nilai tengah ya, kita ambil nilai mid. Mid berarti midnya kita ambil dari sini sama. Ini kita tulis lagi rumus mid di sini. Mid. Nah, teksnya di sini mid. Number karakternya mulai dari mana? Dari kita hitung dari 4 tadi ya, di sini tadi rumus di sini tadi 4 ya. 4 start. 11 ini mulai dari 4. 2. Berarti 2 karakter ya, 11, 12, 13. Lalu kita enter. Nah, ini sekarang sudah ada semua ya nilainya ini. Nah, tadi kan ada nilai NA ya, sekarang NA-nya hilang karena semua udah cocok nih datanya nih, kode barang di table array dengan kode barang yang tabel yang kita cari nilainya gitu ya. Nah, ini udah ya. Oke, untuk ininya saya akan ganti nih satuan saya akan copy rumus dari barang, nama barang ke satuan ya. Tapi terlebih dahulu kunci dulu nih yang G tadi, yang kolom G di sini, biar nggak ketika nanti dipindahin ke sini dia nggak pindah juga nih. G ini tetap di G gitu. Jadi maksudnya kita kunci di sini. Di belakang G ini ketik tanda simbol dolar ya, atau F4 3 kali dipencet ya. Oke, ininya saya masukin dulu. Nah, lalu kita copy ya rumusnya ini, kita copy ke satuan. Sama seperti tadi, karena satuan ada di kolom 3, maka kolom indeks ini kita ganti 3. Oke. Sama ya, ini. Nah, satuan juga kita satuan sudah ketemu, lalu kita harga kita isi juga dengan rumus yang sama. Tetapi kita ganti ya kolom indeksnya ini, numbernya ini jadi 4 karena harga satuan di sini di tabelnya itu ada di kolom keempat, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita kasih desimalnya, lalu kita copy ke bawah. Nah, ini adalah kasus VLOOKUP dengan mid. Jadi diperhatikan aja nanti ininya, biasanya sih kasusnya beda, ada juga kode barangnya ditambah dengan alfabet ABC lah. Nah, di sini kasus di sini saya pakai angka semua ya biar lebih gampang untuk dipahami ya. Nah, ini hanya untuk menguji kejelian kita untuk melihat pola sebenarnya ya. Pola ini kode barang ini dia di sini tuh ada di mana gitu. Ya. Oke, itu kasus yang kedua. Terus kita kembali lanjut ke kasus berikutnya ya, di right ini. Nah, sekarang kode barang di sini ada 3 digit, 110, 121, 132, 143 ya. Nah, nama kode barangnya ini ngacak di sini, jadi nggak ini. Tapi kalau kita lihat polanya, 3 digit ini ada di sini sebenarnya ya, di kode barang yang kita cari ya. Ini contohnya 1110 ini ada di kode barang sini ya, berarti dia di sebelah kanan, right ya, right sebelah kanan. Kalau tadi left itu di sebelah kirinya, ini sebelah kiri ya, ini right. Nah, berarti kita cari dulu nih right-nya, nilai right-nya di sini itu apa ya, coba ya kita coba. Kalau right ini sama dengan left, kebalikan dari left ya. Teksnya ini kode barang yang ini ada 6 digit ini ya, ada 6 karakter. Terus berapa? Kita hitung ini 1, 2, 3, berarti 3 ya kita isi di sini ya, 3. Maka hasilnya 209, karena 1, 2, 3 ya, 209. Nanti di bawah ini 891 ya nilainya nanti, atau 198. Kita copy lagi ke bawah.
Ini udah ketemu nih, udah sama ya. Ini belakangnya udah diambil semua sama rumus right ya, yang digit atau angka di belakang itu udah diambil semua di sebelah kanan ya. Oke. Nah, kita masukin lagi ke VLOOKUP sama dengan kasus yang tadi, dengan right, mid dan right juga sama, mid, left sama, hanya polanya aja yang beda ya. Jadi tapi penempatan rumusnya itu sama. VLOOKUP. Nah, look value-nya berarti saya pakai right di sini, lookup right, VLOOKUP-nya saya ganti dengan right. Karena yang saya mau, yang cocok dengan kode barang di tabel R-nya adalah 3 digit ya, sesuai dengan ini tadi ya, sesuai dengan 29 ya. Ini kita right kan ya, right, lalu kita 3 kali ya, 3 kali 4, text number berarti 3. Ini di sini 3, tutup kurung. Nah, ini untuk value kita udah dapat nih dari nilai right ya. Ini sekarang masuk ke tabel array-nya. Tabel array berarti dari tabel referensi ini ya, di sini ya, tabel referensi. Jangan lupa kunci lagi. Terus kolom indeks sama, kolom indeksnya adalah di kolom kedua ya, di kolom kedua, nama barang itu di kolom kedua, lalu koma, lalu kita isi lagi dengan 0 atau false ya. Nanti teman-teman ketik aja 0 di situ ya. Oke. Nah, sekarang ini benar ya, ini nilai kode barang 219 ini ada namanya nama barangnya sukun ya. Ini sukun juga di sini dibaca sama Excel ya, sama VLOOKUP-nya. Lalu kita copy ke bawah, klik 2 kali di tanda plus di sini. Nah, terus rumus VLOOKUP di right ini kita di nama barang kita copy ke kolom satuan. Nah, ini masih sukun karena kolomnya masih di kolom 2 ya. Nah, kita ganti kolomnya ya. Kolom ini kita ganti menjadi kolom ketiga ya. 3. Nah, sama dengan ini tadi, kita copy lagi rumusnya. Angka 3 kita ganti dengan angka 4. Maksudnya kolom keempat ya dari tabel array ya. Ini ya fleksibel, ini kode barang ini fleksibel penyusunannya ya, nggak harus sama dengan urutannya, nggak harus sama dengan kode barang ini ya. Jadi nanti bisa juga kita ganti-ganti di sini nanti, maka secara otomatis ini juga ganti ya. Contohnya saya ini copy satu-satu tulis, saya copy ke atas ya. Nah, dia akan muncul 2 kali. Jadi ini sih akan VLOOKUP ini mempermudah kita untuk agar kita tidak mengetik berulang dengan TF sama ya. Jadi biasanya VLOOKUP ini kita pakai untuk transaksi harian yang sering muncul. Nah, kita bikin master tabel, contohnya tabel barang, terus tabel customer kalau kita jualan. Nanti kita tinggal panggil kodenya, nanti nama customernya atau nama barangnya muncul secara otomatis. Itu kegunaan VLOOKUP sebenarnya ya, kalau di dunia kerja ya gitu ya. Nah, sekarang ini udah selesai nih sampai dari rumus left tadi, rumus left, terus rumus mid dengan VLOOKUP, terus VLOOKUP dengan right. Nah, ini agar teman-teman lebih paham dan lebih ini mesti diulang ya, nanti diulang atau dibikin kasus yang berbeda dan bisa ditonton terus sampai paham gitu video ini, biar teman-teman kalau siapa tahu nanti ada mengikuti tes atau apa, teman-teman bisa menjawab gitu. Sebenarnya itu sih hanya jebakan aja sebenarnya ya, mengetes kita ketelitian dan kejelian kita
pemahaman kita tentang rumus VLOOKUP sebenarnya. Terus saya kasih lagi trik untuk VLOOKUP ini ya. Nah, VLOOKUP ini juga ini ya bisa kita gunakan dengan di sheet yang berbeda ya, di sheet yang berbeda. Ini saya ambil contoh di sini. Saya akan menggunakan VLOOKUP dengan kolomnya. Ini saya tabel referensinya nanti saya akan di tabel ini ya. Saya akan ambil di VLOOKUP biasa ini aja ya, tabel ini ya. Saya akan isi di sini ya, di nama barang. Oke, ini kolom ini saya jelasin dulu nih. Kolom ini adalah ini saya kasih contoh cara penggunaan kolom ya. Di sini kolom, saya tulis di sini kolom, lalu saya tutup kurung. Berarti ini adalah kolom pertama. Ini ya, A, B, C, D ini. Excel kalau kita tulis rumus kolom, dia akan membaca itu 1. Kolom A 1, kolom B 2 gitu ya. Ini coba saya copy ke sana. Nah, ini nilainya sama ya. Ini 2, 3, 4 sama nilainya ya. Nah, untuk membantu kita agar kita tadi kan waktu kita mengerjakan VLOOKUP ya, VLOOKUP biasa atau VLOOKUP dengan kombinasi left mid itu kita ganti manual ini kolom ini ya. Yang tadi itu kita ganti manual, jadi memperlambat ya pekerjaan kita. Jadi untuk mempercepat ini sebenarnya kalau kita membaca banyak table kolom atau banyak kolom di referensi yang kita ingin baca itu, kolom ini sangat membantu ya kita untuk mempercepat ya. Contohnya ini aja, kita langsung ke contohnya biar teman-teman lebih paham ya. VLOOKUP value-nya ya sama tadi, kode barang dulu ini di sini ya. Ini teman-teman kalau menulis rumus atau apa di Excel itu selalu perhatikan sinteknya ya. Jadi biar teman-teman nggak lupa gitu apa yang mau diisi, apa yang mau diambil ya, cell-nya gitu ya. Ini lookup value berarti value atau nilai yang ingin kita cari nih, kode barang ini. Nama barangnya apa gitu, terus nanti satuannya apa, harganya berapa gitu ya, dari tabel yang tersedia atau master tabel ya. Ini yang tentunya master data yang kita punya contohnya ya, yang tadi itu tabel barang ya. Oke, saya di sini kayak tadi itu saya kunci lagi nih dengan F4 ya, F4, tapi yang saya kunci adalah kolomnya ini, kolom B ya ini ya. Saya ketik rumus ini di sini biar ini dolar, atau saya ketik simbol dolar di situ, lalu saya ini di sini koma. Saya ambil tabel referensi dari sini, dari VLOOKUP biasa aja ya di sini ya. Lalu saya kunci dengan F4. Nah, yang tadi itu yang kolom-kolom tadi saya pengen ganti dengan kolom ya, kolom. Lalu 0. Nah, kenapa ini biji? Karena ini di kolom ketiga nih. Kan tadi kolom di sini tuh 3 nih. Nah, untuk sementara beras nama barang itu ada di kolom kedua. Nah, di sini kita trik aja di sini. Di kolom ini kita minusin 1. Jadi nilainya nanti 2 nih ya. Nah, ini contohnya nih di sini kolom 3 ini saya minusin 1 jadi 2 ya. Nah, sama. Jadi sebenarnya ini VLOOKUP ini kejadian kita juga untuk membaca di kolom berapa ya. Nah, ini udah ketemu nih 19/219 ini dia nama barangnya ya Pak. Kita coba cek di tabel referensinya ya, 19/219 ya. 19/219 namanya sukun ya, namanya ini kan. Sama ya, dia membaca secara otomatis, asal ini kode barangnya match ya. Terus kita copy ke bawah nih. Nah, untuk mengisi satuan harga, teman-teman tinggal dengan catatan tadi ini B sudah dikunci. Kalau di loop value-nya itu B kita kunci ya. Berarti kolom B ini biar nanti waktu kita tarik ke sebelah kanan ini rumusnya itu apa, selnya ini nggak gerak, nggak geser gitu. Nah, oke, saya isi di sini. Saya tinggal copy ke kanannya rumusnya.
Nah, ini mempercepat ya kita dalam pekerjaannya, tinggal copy aja rumusnya ini ke bawah nih. Nah, itulah kegunaan rumus atau fungsi kolom di sini. Jadi membantu teman-teman untuk membaca kolom berapa di tabel referensi gitu. Jadi yang kita isi ini adalah contoh nama barang, dia dibaca di kolom kedua nih, kolom kedua. Nah, ini ya. Tapi dengan modifikasi ya, nanti teman-teman sesuaikan aja. Teman-teman baca kolom keberapa ya. Lalu kolom ini nanti juga akan bergeser nih kolom ini. Kalau di tabel yang kita cari di sini itu nilainya juga bisa beda ya nilainya ya. Karena ini di 7, contohnya kita copy di sini 7. Berarti nanti teman-teman minuskan, kalau di kolom 2 berarti minuskan 5 gitu ya. Contohnya saya kasih aja di sini rumusnya ya. Kita ganti di sini karena ini kan nggak gerak ya, saya copy rumusnya nggak ini juga ya, kena dia ya. Kode barangnya di kolom G. Ini berarti di kolom kedua, nama barang itu di kolom kedua. Ini 8, berarti dikurangin 2 berarti 6 ya. Di sini 6. Nah, ini udah nih ketemu ya. 6. Artinya di sini ini kenapa 6 di sini? Biar kan kolom nama barang itu kan tadi di tabel referensinya ada di kolom kedua. Nah, di kolom ini kan bacanya 8 nih. Makanya kita kurangin 6. Ini tinggal copy aja di sini, maka itu ketemu ya, sama ya nilainya ya. Jadi main trik aja. Jadi teman-teman harus paham dulu nih kolom ini apa rumusnya ya. Saya ulang tadi itu kolom ini, kolom, kalau kolom itu tadi ya ini ya kolom referensinya nggak usah diisi di sini, tapi tutup aja kolom langsung. Ini kolom 12 ya, kolom 12. Nah, ini bisa kita kurangin. Kalau saya kurangin 10, ini jadinya kolom kedua gitu. Jadi nanti ini membantu untuk mempercepat ya, agar kita tidak mengetik manual ya ininya, kolom keberapa dari tabel referensi untuk data yang kita isi ya. Nah. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.